Sip, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati atau DDKH. Pertemuan ke-11 ini saya akan lanjut membahas mengenai enzim, yaitu intinya tentang inhibisi enzim. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya membahas tentang enzim secara general, kali ini saya akan membahas lebih fokus mengenai inhibisinya. Apa sih inhibisi enzim itu? Lalu apa saja jenisnya? Itu kira-kira materi inti dari video kali ini. Oke? Sebelumnya ya seperti biasa saya juga akan memberikan satu video pendek mengenai enzyme function and inhibition di mana sumbernya dari NSF YouTube channel. Oke, jadi di sini akan dijelaskan tentang fungsi enzim dan juga inhibisi enzimnya juga. Di mana saya fokusnya di video ini adalah mengenai inhibisinya. Oke, mari kita tonton saja dulu. This is a video about enzymes. Why should we care about enzymes? Well, enzymes are really important in biology because they act as catalysts, which mean that they make things happen faster. And faster is better. Imagine if you had a choice of two cars to take to school or work each day. Which would you choose? This one or this one? I think you would choose the Lamborghini because faster is better. Well, just like that Lamborghini, enzymes make chemical reactions in the cell go faster. If we didn't have enzymes, your body wouldn't be able to digest that cheeseburger you just had for dinner last night, or produce the energy you needed to win that marathon you were in last weekend. In fact, we simply could not survive without enzymes because none of our chemical reactions in our cells would happen fast enough. So enzymes are really very important. Enzymes are proteins, and like all proteins, they are made up of amino acids. The sequence of those amino acids dictates how the enzyme will fold and what three-dimensional shape or structure it will have. And the shape or structure for an enzyme is crucial for its function, because enzymes are able to speed up chemical reactions by physically interacting with the reactant or reactants of a chemical reaction. The reactant that an enzyme acts upon is called its substrate. An enzyme interacts with its substrate at a specific location called the active site of the enzyme. The shape of the active site is complementary to its substrate, like a key to a lock or a dancer's foot to her shoe. This complementarity makes an enzyme specific to its substrate, meaning the enzyme can only catalyze the reaction for its specific substrate. The interaction of the substrate and enzyme leads to the formation of an enzyme-substrate complex. When a substrate interacts with the enzyme at the active site, the shape of the active site changes slightly to accommodate the substrate due to chemical interactions between the substrate and active site. This shape change allows the substrate to fit more tightly into the active site and is referred to as the induced fit model of enzyme-substrate interaction. Since enzymes are proteins, they are sensitive to the same environmental changes that affect protein folding, such as temperature or pH. All enzymes have an optimal range of temperature and pH at which they work best. Fluctuations from the optimal range can lead to enzyme denaturation. Denaturation alters the shape of an enzyme, including its active site, which can prevent the enzyme from being able to interact with its substrate. Enzyme function can also be blocked by inhibitors. Enzyme inhibition is extremely important in health and medicine, since most medications that you can buy from a pharmacy or that are prescribed by your doctor function as inhibitors of enzymes in our bodies. Enzyme inhibition falls into two broad categories: competitive inhibition and non-competitive inhibition. Competitive inhibitors resemble the normal substrate for the enzyme and bind at the active site of the enzyme. They therefore compete with the substrate for occupancy of the active site. An example of a competitive inhibitor is a family of drugs known as statins, such as Crestor and Lipitor, that are used to lower cholesterol levels. Statins function by competitively inhibiting an enzyme in the body that is required for the synthesis of cholesterol. Non-competitive inhibitors, on the other hand, do not resemble the substrate and do not bind at the active site. They bind the enzyme at an alternate location, but the binding of a non-competitive inhibitor alters the shape of the active site, preventing the substrate from being able to bind.
An example of a non-competitive inhibitor is the highly toxic poison cyanide. Cyanide is so lethal because it blocks the function of an important enzyme needed for cellular respiration. Without cellular respiration, our cells die because they cannot produce the ATP needed to carry out their normal functions. So, in conclusion, enzymes are really important proteins that function by speeding up the chemical reactions in our bodies. They interact with the substrates at their active site, forming an enzyme substrate complex. A large part of the world's pharmaceutical industry relies on the fact that enzymes can be inhibited. This inhibition falls into two broad categories: competitive inhibition, where the inhibitor competes with the substrate for binding to the active site, and non-competitive inhibition, where the inhibitor blocks enzyme function by binding at a site other than the active site. Oke, cukup jelas ya, dan juga ditambah animasi yang cukup menjelaskan gitu. Jadi lebih detail untuk menjelaskan tentang enzim baik secara general, fungsinya itu seperti apa, dan juga inhibisinya. Itulah yang akan saya bahas di materi kali ini, di mana inhibisi enzim bisa dilihat itu adalah suatu proses di mana reaksi enzim dan substratnya itu terhenti atau di stop gitu. Jadi kalau lihat di gambar ini, ada enzim di dalam substrat yang seharusnya bereaksi ya, enzim dan substratnya ini. Tapi dengan ada inhibitor ini, yang misalnya dia masuk ke dalam kompleks enzim, si substratnya ini jadi nggak bisa masuk. Sehingga tidak ada reaksi, no reaction gitu. Itu kira-kira fungsi utama atau eee, penjelasan yang paling singkatnya mengenai inhibisi enzim ini yang dilakukan oleh inhibitor. Jadi, berhentinya reaksi suatu enzim itu dapat terjadi karena adanya molekul yang mengganggu proses reaksi antara enzim dan substrat, yang namanya adalah inhibitor enzim ini. Atau bisa juga disebut sebagai penghambat enzim, sehingga si enzim dan substrat tidak ada reaksi, no reaction. Kira-kira seperti itu intinya untuk inhibisi enzim ini. Nah, sudah dijelaskan juga di video tadi bahwa inhibisi enzim itu ada dua jenis yang utama atau dua tipe ya, yaitu yang pertama adalah inhibisi kompetitif, di mana zat penghambat atau inhibitor itu punya struktur yang mirip dengan substrat, sehingga si inhibitor itu akan bergabung dengan sisi aktif enzimnya. Akibatnya apa? Akan terjadi kompetisi antara si substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Kalau inhibitor bergabung dengan enzim duluan, otomatis si substrat tidak bisa masuk ke sisi aktif enzim sehingga terjadi feedback effect gitu. Otomatis ya tidak terjadi reaksi, no reaction. Yang kedua adalah inhibisi non-kompetitif, di mana si inhibitor atau zat penghambat itu menyebabkan struktur enzim rusak atau jadi tidak sama lagi dengan sebelumnya. Sehingga sisi aktifnya itu nggak cocok lagi dengan substrat. Akibatnya apa? Tidak terjadi reaksi, sama, no reaction juga. Itu kira-kira inhibisi enzim baik yang secara kompetitif maupun yang secara non-kompetitif. Lebih jelasnya lagi, nah ini sumbernya dari Pearson Education ya, di mana kalau yang kompetitif, ini seperti ini. Jadi yang misalnya ada aktif site enzim, sisi aktif enzim yang biasanya menempel dengan substrat, lalu terbentuk produk, terbentuk reaksi di sini, ada si inhibitor ini yang warna merah. Dia menghalangi sisi aktif enzim karena bereaksi dengan sisi aktif enzim, sehingga substrat gak bisa masuk. Akibatnya apa? Ya tidak terjadi reaksi, tidak no product formation gitu, tidak ada pembentukan produk gitu. Sedangkan yang non kompetitif, di sini misalnya ada enzim, ada sisi aktifnya, ada sisi inhibitornya. Yang biasanya si substrat bisa masuk ke sisi aktifnya lalu terbentuk produk. Di sini inhibitornya dia akan masuk ke jalan belakang sini, masuk ke inhibitor site-nya sehingga enzim yang ini strukturnya berubah. Kalau enzim ini strukturnya berubah, yang asalnya ini bergerigi sehingga dia bisa masuk menjadi ini. Geriginya menjadi lebih lebar ya, sehingga dia tidak bisa masuk si substratnya. Akibatnya apa? Tidak terjadi produk atau tidak terjadi reaksi, no reaction. Itu kira-kira gambarannya. Ya mungkin di video tadi juga udah cukup jelas ya, ditambah animasinya pula. Saya lanjut. Jadi kedua yang tadi, baik itu inhibisi kompetitif dan non-kompetitif, itu biasanya adalah inhibisi yang sifatnya reversible atau bisa, kembali lagi ke awal. Jadi yang enzim yang sudah di-stop bisa jalan lagi. Tapi ada juga yang namanya inhibitor irreversible, di mana pada saat
Si inhibitor yang masuk itu benar-benar dikunci, di-lock si enzimnya itu sehingga si enzimnya benar-benar dimatikan, tidak bisa bereaksi lagi. Jadi di inhibitor irreversible ini adalah suatu senyawa penghambat yang terikat kuat pada sisi aktif enzim. Akibatnya apa? Si substrat udah nggak bisa apa-apa lagi, udah nggak bisa masuk ke si sisi aktif enzim. Akibatnya ya udah nggak bisa bereaksi lagi, enzimnya sudah mati gitu. Ikatan yang kuat ini adalah ikatan kovalen dan enzim akibatnya menjadi inaktif secara permanen. Enzimnya mati gitu. Contohnya apa? Di isoprofil fluorofosfat, iodoasetamida, dan penisilin. Ini yang benar-benar mematikan si enzim supaya tidak bisa bereaksi lagi. Ini mohon maaf gambarnya agak buram ya, karena ini memang aslinya kecil sih. Oke. Next adalah feedback inhibitor. Jadi di feedback inhibitor ini ada suatu penghambatan yang disebabkan oleh hasil akhir suatu rangkaian reaksi enzimatik, itu dia akan menghambat si aktivitas enzim pada reaksi pertamanya. Jadi gimana? Hasil akhir reaksi itu akan mempengaruhi pembentukan enzim yang di awal gitu. Jadi contohnya seperti ini. A menjadi B itu butuh enzim A. B jadi C butuh enzim B. C untuk menjadi D butuh enzim C. Dan D menjadi X atau produk akhir butuh enzim D. Nah, si X ini adalah hasil akhirnya yang akan menghambat sintesis enzim A. Akibatnya apa? Ya udah reaksi awalnya udah nggak bisa bereaksi lagi karena enzim A-nya nggak ada, si A nggak bisa jadi B. Otomatis ya udah stop reaksinya sampai di X ini saja. Jadi hasil akhir reaksi dia akan berperan ganda menjadi penyetop reaksi juga. Dia akan menyetop enzim yang memulai reaksi gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk feedback inhibitor. Ada juga yang namanya repressor inhibitor, di mana repressor ini adalah hasil akhir suatu rangkaian reaksi enzimatik yang dapat mempengaruhi atau mengatur pembentukan enzim-enzim pada reaksi sebelumnya. Catat, enzim-enzim. Jadi bukan cuma satu. Kalau yang sebelumnya hanya enzim di awal saja, kalau yang repressor ini si X yang jadi hasil akhirnya ini dia bukan cuma menghalangi pembentukan enzim A, tapi juga enzim B, enzim C, enzim D. Otomatis apa? Semuanya berhenti total setelah si X ini terbentuk gitu. Itu kira-kira bedanya repressor dengan feedback inhibitor. Oke? Oke, terakhir, ini belum ada gambarnya. Oke, sip. Terakhir adalah allosteric inhibitor. Allosteric inhibitor adalah inhibitor atau penghambat yang dapat mempengaruhi enzim yang sifatnya allosterik. Apa itu enzim allosterik? Itu adalah enzim yang punya dua sisi aktif, yaitu bagian aktif yang bisa menangkap substrat dan satu lagi yang dapat menangkap penghambat atau inhibitor. Apabila ada senyawa yang memasuki bagian yang menangkap penghambat ini, maka enzim otomatis menjadi tidak aktif. Sehingga inhibitor ini adalah namanya inhibitor allosterik gitu. Oke. Jadi di sini adalah enzim ini kalau digambarkan ada dua bagian aktif, ada active site yang fungsinya menangkap substrat, ada active site yang memang fungsinya itu untuk menangkap si inhibitor yang sifatnya allosterik. Inhibitor allosterik apabila dia bergabung dengan sisi allosterik di enzim ini, otomatis dia akan stop gitu si enzimnya. Dia tidak akan menangkap si substrat ini lagi sehingga tidak ada reaksi atau no reaction. Itu kira-kira mengenai allosteric inhibitor. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.